pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Kontak senjata dengan KKB di Puncak Jaya, 2 polisi tewas. Seorang pemuda tewas diterkam buaya saat memancing di Sungai Sorong. Bertambah lagi pimpinan OPM di Maibrat Papua Barat Daya yang menyerahkan diri ke NKRI. Kelompok kriminal bersenjata kembali menyerang polisi di Kampung Usir, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada hari Jumat. Mereka menembak 2 personel Satgas Operasi Damai Kartens hingga tewas. Kedua korban adalah Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rerei. Menurut warga setempat, mereka sebelumnya mendengar suara letusan senjata api tidak jauh dari Kampung Usir. Anggota Satgas yang mendapat laporan langsung bergerak cepat ke lokasi. Mereka sempat terlibat kontak tembak dengan anggota KKB. Namun naas, 2 anggota Brimob, Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rerei terluka akibat tembakan. Jasad kedua korban sempat dibawa ke RSUD Mulia. Namun saat tiba di rumah sakit, kedua korban meninggal dunia. Warga sekitar mengaku mendengar suara letusan senjata api dari arah Kampung Usir. Menanggapi kejadian ini, tim kami dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 langsung bergerak ke lokasi kejadian dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Aparat gabungan hingga kini masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi dan mengejar para pelaku. Kami mengimbau masyarakat Puncak Jaya untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya dan tetap menjaga situasi Kamtibmas. Pada hari Sabtu, kedua jenazah diterbangkan ke Kabupaten Mimika. Setelah itu, kedua jenazah diberangkatkan ke kampung halamannya. Upacara pelepasan digelar di Bandara Moses Kilangin Mimika yang dipimpin langsung oleh Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani. Bribtu Anumerta Dedi Tambunan diberangkatkan ke Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Baratu Anumerta Raymond Rerei dimakamkan di Mimika. 2 personel Brimob Satgas Damai Kartens mendapatkan pangkat penghargaan 1 tingkat lebih tinggi. Hingga saat ini ratusan polisi dan tentara masih mengejar pelaku yang diduga dari kelompok KKB pimpinan Ternus Enumbi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Tri Mulyono, salah seorang warga Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, yang tewas diterkam buaya pada hari Selasa pekan lalu. Jasad korban ditemukan pada hari Sabtu sekitar 8 km dari lokasi kejadian dalam keadaan sudah tidak utuh. Korban saat itu sedang memancing, namun tiba-tiba seekor buaya menerkam dan menyeret korban hingga ke tengah sungai. 3 rekan korban sempat mengejarnya, namun tidak berhasil. Jasad korban akhirnya ditemukan nelayan yang kebetulan sedang mencari ikan di sekitar sungai. Korban atas nama Tri Mulyono berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia, dengan lokasi penemuan korban serta jarak dari lokasi kejadian dengan ditemukannya korban itu kurang lebih 8 km. Selanjutnya korban tersebut dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit dan diserahkan ke pihak keluarga. Kami Basarnas Sorong mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang melaksanakan aktivitas di Sungai Klamono
bantaran Sungai Klamono untuk selalu berhati-hati, karena kita tahu bahwa ada binatang buas, buaya yang juga berada di sungai tersebut, sehingga perlu waspada dalam melaksanakan aktivitas di sepanjang aliran sungai di Klamono. Jasad korban yang berusia 23 tahun ini kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Kejadian ini menambah daftar panjang serangan buaya di perairan Papua Barat Daya. Tim SAR mengimbau masyarakat berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Tidak terima keluarganya dibunuh, keluarga korban mendatangi rumah terduga pelaku dan melakukan pembakaran. Sebuah rumah milik pelaku di Jalan Gema Ripa, Kabupaten Merauke, hangus terbakar. Pembakaran dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga keluarga korban. Pemadam kebakaran yang datang mampu mencegah kebakaran merembet ke rumah lain. Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno mengatakan saat rumah dibakar sudah tidak ada penghuni. Pemilik rumah sudah mengosongkan untuk kita amankan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lebih lanjut. Dan masalah itu yang jelas sudah ditangani sama kepolisian. Dugaan balas dendam dari korban yang dia aniaya sebelumnya yang meninggal dunia Pak Kasat. Kalau hal itu masih dalam lidik karena selama ini nggak ada informasi terkait hal itu, tapi ini masih nanti didalami sama dari Reskrim, nanti masih lidik. Pembunuhan pemuda terjadi pada Kamis pekan lalu. Segundus ditemukan tewas di Jalan Kudamati dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya. Polisi bergerak cepat dan sudah menangkap 2 pelaku. Motif pembunuhan pemuda itu diduga karena cekcok saat mereka berpesta minuman keras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Narkoba Polresta Jayapura meringkus 3 pengedar ganja lintas negara. Salah satu dari tersangka adalah warga negara Papua Nugini dan 2 lainnya warga kota Jayapura. Mereka tidak berkutik ketika polisi menyergapnya di Jalan Pantai Kelapa, Kompleks Argapura Bawah, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain ganja seberat 7,5 kg, 4 butir amunisi kaliber 12, handphone, uang tunai, serta 1 kendaraan roda 4. Para tersangka mengaku ke polisi ganja dipasok dari Papua Nugini dan rencananya akan dijual ke wilayah Kabupaten dan Kota Jayapura. Sementara 4 butir amunisi kaliber 12 mereka beli dari polisi di Papua Nugini. Dilakukan pemeriksaan, didapati di dalam mobil minibus Avanza warna silver ditemukan ada 3 orang bersama dengan barang bukti yang rekan-rekan lihat ada di depan ini, yang semuanya terbungkus dalam aluminium foil yang diisi di dalam tas. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati barang tersebut, tim membawa ketiga tersangka ini ke Polres untuk melakukan pendalaman. Dari pendalaman dilakukan, selain menemukan daripada jenis ganja, ditemukan juga ada 4 proyektil atau amunisi yang ada di salah satu tas mogen yang dimiliki oleh tersangka. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 7 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.